Dengan sejumlah kabar yang terjadi dari pagi hingga petang hari ini. Ya, Juan, di antaranya kabar mengenai tentang kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Istana Bogor dan analisis mengenai pertandingan dua klub raksasa Liga Inggris antara MU melawan Liverpool. Bersama saya Tisana Feni dan saya Juan Alexander Waki. Inilah kabar petang selengkapnya. Kita mulai kabar petang, pemirsa. Dari kabar dari Tol Cikopo Palimanan atau Cipali yang kembali memakan korban jiwa. 7 orang tewas dan 3 lainnya kritis akibat kecelakaan minibus yang menabrak truk tronton dari belakang. Kecelakaan diduga terjadi akibat sang sopir minibus mengantuk. Kabar selanjutnya, sebuah gudang penimbun bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Teluk Betung Timur, Lampung meledak. Ledakan mengakibatkan 7 unit rumah yang berada di dekat. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlian, mendatangi sekretariat LSM GMBI yang dibakar masa Jumat lalu di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat menilai keputusan terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pengacara FPI merupakan kewenangan penyidik Polres Bogor. Sementara itu, Ketua Umum Ormas GMBI, Fauzan Rahman, membenarkan bahwa Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlian, merupakan pembina dari GMBI. Meski demikian, secara struktural, Kapolda Jawa Barat tidak bisa memerintahkan anggota GMBI secara langsung. Sementara itu, Polda Jawa Barat memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam, Rizik Syihab, pada hari Kamis 12 Januari lalu. Rizik diperiksa atas laporan Sukmawati Soekarno Putri yang dilaporkan karena dinilai dituding menghina simbol dan lembaga ataupun lambang negara, yaitu Pancasila. Pemirsa, kabar petang akan jeda. Kami akan segera kembali dengan kabar dari Presiden Joko Widodo yang menerima kunjungan Menteri Jepang Shinzo Abe di Istana Bogor. Salah satu rencana kerjasama dengan Jepang yang hampir final menjelang kunjungan Shinzo Abe berkaitan dengan investasi di Blok Masela. Ya, proyek penggarapan gas di Blok Masela diharapkan dapat disepakati saat kunjungan Shinzo Abe kali ini. Kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe membuktikan posisi Indonesia semakin menarik bagi investor Jepang. Ya, salah satu bentuk investasi Jepang di Indonesia adalah proyek penggarapan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang konstruksinya akan segera dibangun tahun ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menghadiri HUT Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Ya, dalam sambutannya, Presiden memaparkan sejumlah program ekonomi dan juga soal media sosial. Pemirsa, polisi berencana memeriksa 16 saksi penganiayaan di sekolah. Pemirsa, penganiayaan berujung maut kembali terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Korban diduga dianiaya oleh seniornya dan mengalami luka lebam di ulu hati. Pemirsa, seorang mahasiswi dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri di daerah Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Motif dari pembunuhan tersebut adalah perebutan harta warisan. Baik, pemirsa, kabar petang akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali dengan kabar terkini dan menarik lainnya untuk Anda. Sesaat lagi. Yang berlangsung akhir pekan ini, visi misi di bidang pemberdayaan warga dan pembangunan infrastruktur menjadi perdebatan yang cukup panas dalam debat Pilkada DKI Jakarta pada saat debat berlangsung. Ya, tak hanya beradu argumen, ketiga pasangan juga saling menyindir. Ya, seru ya Juan ya perdebatan Jumat malam kemarin. Nah, ini warga Jakarta juga tampaknya menanggapi positif jalannya debat perdana Pilkada DKI pada Jumat malam, Juan. Ya, masyarakat menilai ada sejumlah program pasangan calon yang dianggap masuk akal untuk dilakukan, namun ada juga yang tidak. Nah, berikut adalah tanggapan sejumlah masyarakat DKI Jakarta pasca debat perdana. Ya, pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi petugas imigrasi Bogor. Cina di Bangka Selatan, Bangka Belitung menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja di pabrik pengolahan produksi pertambangan timah ilegal. Sementara itu, kantor imigrasi Madiun, Jawa Timur mendeportasi 2 tenaga kerja asing ilegal asal Cina. Sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2017 lalu, petugas imigrasi Bogor berhasil menangkap 18 tenaga kerja asing asal Cina.
Mereka ditangkap karena menjadi penambang emas tanpa izin di kawasan Kecamatan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, sebagai bentuk tanggung jawab, Yayasan Satu Untuk Negeri kembali menyalurkan bantuan pemirsa TV One untuk korban gempa di PD Jaya Aceh. Bantuan digunakan untuk membangun kembali masjid dan pondok pesantren yang runtuh di kawasan Lokpuk, Kecamatan Pantai Raja, Aceh. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali jeda sejenak. Kami akan segera kembali dengan kabar terkini dan menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan tamunya West Bromwich Albion dengan skor telak 4-0. Sementara itu, tim asal kota London lainnya Arsenal juga berhasil memperoleh poin sempurna usai mengalahkan tuan rumah Swansea City. Ya, selanjutnya dalam pertandingan lainnya, pemimpin klasemen sementara Liga Inggris Chelsea berhasil mengalahkan juara Liga Inggris tahun lalu. Sementara malam ini dua klub penuh gengsi kembali bersua di laga Liga Inggris pekan ke-21. Liverpool akan bertandang ke Old Trafford, markas si Setan Merah Manchester United. Ya, pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Istana Bogor. Baik, kita ke kabar selanjutnya. Pemirsa, belasan turis lansia asal Inggris dan Amerika terluka dalam kecelakaan bus di Selandia Baru. Selanjutnya, 24 orang meninggal dunia akibat sebuah kapal padat penumpang terbalik di Sungai Gaza. Sementara itu, pengungsi dan imigran berupaya bertahan hidup di tengah cuaca buruk yang melanda Serbia. Cuaca buruk dalam sepekan terakhir. Kembali ke dalam negeri, setelah banjir melanda kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat kemarin, kini warga mulai kembali beraktivitas. Sementara setelah hampir 1 bulan diterjang banjir, sejumlah rumah di Bima, Nusa Tenggara Barat masih tergenang karena buruknya kondisi saluran air. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Petang edisi kali ini. Mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Juan Alexander Wake. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.